Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Usikum wa nafsi bitaqwallah laqad fazal muttaqun. Ya ikhwati billah, insyaallah pada malam hari ini kita akan bahas surah Al-Ghasyiyah. Surat yang ke-88. Surah Al-Ghasyiyah termasuk surah Makkiyah. Artinya turun sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Ini surah Al-Ghasyiyah. Dan ayatnya ada 26. Sittun wa ishruna ayat. Ini 26 ayat. Tasmiyatuha sumiyat surat Al-Ghasyiyah. Surat ini dinamakan surah Al-Ghasyiyah liftitahiha biqouli ta'ala hal ataka hadithul ghasyiyah. Jadi dinamakan surah Al-Ghasyiyah karena memang dibuka surat ini dengan ayat pertama. Di situ ada kata Al-Ghasyiyah. Wal ghasyiyah min asma'i yaumil qiyamah. Ini termasuk nama dari hari qiyamah. Maka Al-Ghasyiyah diartikan dengan hari qiyamah. Kenapa hari kiamat disebut dengan nama Al-Ghasyiyah? Karena taghsya'an nas bi ahwaliha. Karena hari kiamat ini meliputi manusia dengan segala kedahsyatannya, dengan segala peristiwa-peristiwa besarnya. Wal istifham litahwil wa tafkhim sya'niha. Jadi bahasanya hal ataka hadithul ghasyiyah. Apakah telah datang kepadamu berita tentang Al-Ghasyiyah? Ini faidahnya, istifhamnya ini. Hal itu maknanya litafkhim. Litafkhim, wat tahwil. Tafkhim itu ya dibesarkan itu ya. Untuk menunjukkan kebesarannya, untuk menunjukkan betapa dahsyatnya hari qiyamah. Al-Ghasyiyah. Jadi ghasyiyah itu kan meliputi yang ya pokoknya dipenuhi gitu ya. Penuhi dengan peristiwa-peristiwa yang dahsyat. Apa munasabah atau korelasi surat ini Al-Ghasyiyah dengan surat sebelumnya, yaitu surat Al-A'la. Hadis surah tafsilun wa tafsitun lima ja'a fi suratil A'la. Jadi surat ini berisi rincian atau tafsit. Tafsit itu perluasan, artinya penjabaran yang ada di dalam surat Al-A'la, yaitu sifat orang-orang mukmin, orang kafir, neraka, surga yang disebutkan secara global. Di surat Al-A'la, sayadzakkaru may yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladzi yaslan naral kubra. Ini sifatnya masih belum detail. Nah, didetailkan, ditafsilkan, ditafsitkan, pakai qalqalah ya, ditafsitkan di surah Al-Ghasyiyah. Ila qoulihi ta'ala wal akhiratu khairu abqa, ditafsir dengan apa? Amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa. Panjang kan itu? Nah, itu namanya tafsil, rincian dari orang apa? Orang kafir, itu diantaranya. Summa dzakara sifat wa ahwal al-mu'minin fil ayat 8 sampai 16. Wujuhu yawma idzin na'imah lisa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u dan seterusnya. Artinya gambarannya kan lebih detail, lebih panjang. Ya, itu hubungan atau korelasi antara surah Al-Ghasyiyah dengan surat sebelumnya, itu surat Al-A'la. Berikutnya kandungan surat ini. Tatahaddatsu hadhihi surah al-makkiyah an usulil i'tiqad fi mawdu'atin thalathah. Jadi ada 3 hal penting yang dibahas dalam surat ini, dan semuanya adalah masalah-masalah pokok dalam akidah. Yang pertama adalah wasfu ahwali al-qiyamah wa ma yalqahul kafir wal mu'min fiha minasyaqa was sa'adah. Wa wasfu ahlil jannati wa ahlin nar. Ya, intinya
di surat ini dari apa namanya wujuhu yawma idzin khasyi'ah, kemudian na'imah sampai ujungnya ya, terkait dengan orang kafir, terkait dengan orang mukmin. Surga dan neraka, neraka dan surga. Kemudian masuk di ayat afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Nah, ini terkait dengan itsbat wahdaniyatillahi wa qudratihi wa hikmatihi wa ilmihi bidali khalqis sama wal ibil dan seterusnya. Jadi menetapkan tentang keesaan Allah, tentang kekuasaan Allah, tentang akuratnya Allah, hikmah Allah. Artinya ditentukan, kemudian diukur dengan ukuran yang pas ya, yang akurasinya begitu kuat ya, sangat akurat lah ya. Jadi hakim itu akurat, maknanya diantaranya akurat. Artinya dengan hitungan-hitungan, dengan ukuran-ukuran yang sangat-sangat pas. Kalau nggak pas, nggak mungkin jadi manusia sempurna kayak kita. Nggak mungkin matahari, bulan, sampai langit itu begitu kuatnya, begitu kokohnya, umurnya ribuan tahun. Ya nggak? Berapa tahun umur bumi kita ini? Wallahu a'lam ya. Langit berapa? Semuanya ribuan tahun lah. Bisa jadi malah jutaan, kata orang-orang sih jutaan ya. Wallahu a'lam. Intinya sudah sangat-sangat lama. Ya, jadi itsbat wahdaniyatillahi wa qudrati dan seterusnya. Menunjukkan, menetapkan wahdaniyah Allah, keesaan Allah. Kan kalau kita bahas tentang itsbatul uluhiyah, itsbatul rububiyah, menetapkan bahwasanya Allah itu Rabb, Allah itu ilah, itu diantara kan penciptaan alam semesta ini. Jadi Allah itu esa. Buktinya ya, atharu khalqihi, yang terlihat dari ciptaan-ciptaan Allah, yang nampak dari ciptaan-ciptaan Allah. Kalau Tuhan lebih dari satu, nanti wala'ala akan merasa tinggi yang satu atas yang lain. Ya enggak? Kalau ada dua orang mesti satu mungkin enggak terus sama persis itu. Mesti yang satu lemah, satu lebih kuat. Keinginan bisa jadi berbeda, pendapat bisa jadi berbeda. Nah, kalau seperti itu, bumi akan hancur. Alam ini akan hancur. Kenyataannya alam berjalan sempurna. On the track gitu ya. Sesuai dengan realnya gitu. Di realnya. Nah, itu menunjukkan Allah itu Maha Esa. Afala yang zuruna dan seterusnya itu. Afala yang zuruna bini kaifa khuliqat minas samai kaifa rufiat. Itu semuanya menunjukkan kekuasaan, keesaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian khutimatis surah yang ketiga, surat ini ditutup dengan penutup yang menyamai tushbih khatimatas suratil mutaqaddimah. Ini menyerupai penutup surat yang sebelumnya, yaitu dengan mengingatkan manusia agar kembali kepada Allah, bukan agar kembali ya, bahwasanya mereka akan kembali. Ya bagusnya ya kembali juga, taubat ya, rujuk. Artinya mereka akan kembali kepada Allah, kemudian dihisab atau dijaza, dihisab atau diberi balasan. Wa ilas sama'i kaifa ruf'al jibali kaifa nisbul ardi fadzakkir innama anta mudzakkir lasta 'alaihim bimusaitir illa man tawalla. Terus inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Artinya ujung semuanya adalah kembali kepada Allah. Nanti ada hisab, nanti ada jaza, ada pembalasan. Ya, itu kandungan dari surat
al-ghasyiyah. Sekarang apa keutamaannya? Keutamaannya adalah hadis riwayat Bukhari, riwayat Muslim. Di sini tidak disebutkan Bukhari. Wa ahlus sunan an Nu'man bin Bashir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra bi sabbih isma rabbikal a'la wal ghasyiyah fil jum'ati wal 'idaini. Nabi membiasakan membaca surat ini dan surat sebelumnya al-a'la di salat apa? Jumat. Kemudian di 2 hari raya. 2 hari raya fil 'idaini. Idul Fitri wa Idul Adha. Fi Idul Fitri wa Idul Adha. Kemudian ini satu riwayat. Di riwayat yang lain dengan redaksi sedikit berbeda, sama Nu'man bin Bashir juga ditanya, Nabi itu membaca surat apa ketika di salat Jumat? Maka beliau mengatakan, hal ataka hadithul ghasyiyah. Di sini fil jum'ati ma'a suratil jum'ah, bersama surat al-jumu'ah, yaitu hal ataka hadithul ghasyiyah. Oke ya, itu apa namanya, keutamaannya, kemudian kandungannya, kemudian munasabahnya, kemudian penamaannya, kemudian jumlah ayatnya, kemudian apa tadi? Makkiyahnya. Tadi munasabah sudah. Baik, sekarang kita bahas makna dari ayat per ayat, at-tafsir wal bayan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Hal bimakna istifham ya. Hal balaghoka. Hal ataka ay hal balaghoka. Bukankah telah sampai kepadamu wahai Muhammad? Ka kembali ke siapa? Ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadits al-qiyamah wa alimta khabarahu. Apakah telah sampai kepadamu dan engkau tahu tentang kabarnya? Wa summiyat ghasyiyatan li'annaha taghshal khalaiqa bi ahwaliha wa afza'iha. Dinamakan al-ghasyiyah, tadi kita sampaikan di awal ya, karena memang di hari itu, hari kiamat itu memenuhi manusia, artinya manusia ini diliputi dengan kedahsyatannya, dengan sesuatu yang mengejutkan mereka. Bisa dibilang surprise nggak? Afza itu yang mengagetkan, yang mencengangkan mereka. Wal murad, yang dimaksud adalah lam ya'tika sabiqun hadithu hadhihi dahiyah. Jadi yang dimaksud adalah tentang kiamat ini belum disebutkan. Nah, waqad atakal ana, sekarang akan datang kepadamu. Jadi maknanya itu, apakah sudah datang kepadamu wahai Muhammad berita tentang hari kiamat al-ghasyiyah? Ya jawabannya ya belum. Nah, sekarang akan datang. Maka fastami', maka dengarkan. Fala yuradu minat ta'bir haqiqatul istifham. Jadi yang dimaksud itu bukan istifham dalam artian ditanya gitu, bukan. Artinya tujuan utamanya bukan bertanya, tapi tujuannya adalah supaya orang itu betul-betul memberikan perhatian, betul-betul mendengarkan, betul-betul istima', insot. Tidak hanya mendengar ya, memperhatikan. Kadang ada orang dengar tapi bengong, ada kan? Tapi mendengar dengan paham, mendengar dengan serius, mendengar dengan insot. Ya, insot itu ya fokus lah gampangnya. Bahkan di sini ada bahasa Syawab Zuhaili, kayaknya juga bahasa dari para ulama tafsir terdahulu ya. Ada tashwiqus sami. Tashwiqu as-sami, menggugah. Taswiq itu sebenarnya rindu lah.
artinya pengen tahu. Jadi membuat orang itu ingin tahu. Itu tasywiq. Ya artinya rindu. Suka. Pernah dengar nggak lagunya siapa itu? Syauqan. Oh, syauqan. Syauqan itu artinya rindu. Ana mushtaqun bika ya akhi. Saya rindu padamu wahai saudaraku. Lama nggak ketemu, 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun. Baik ya. Tashwiqus sami' ila istima'ihi wa ta'jibuhu mimma sayadkaru ba'dahu. Jadi membuat takjub, membuat terheran-heran, membuat apalagi kaget gitu ya. Tadi, oh begitu ya beritanya. Dan nanti seperti itu. Baik. Jadi hal ataka hadithul ghasyiyah. Ini istifham tapi maknanya bukan semata-mata istifham. Tapi membuat orang yang mendengar itu supaya fokus, menarik perhatiannya, supaya dia kemudian mau menyiapkan hatinya, menyiapkan memorinya, akalnya. Kalau orang Mesir itu kalau ngasih kuliah itu khuz balak ya akhi. Khuz balak. Gitu. Apa khuz balak itu? Khuz ambil, balak otakmu. Artinya fokus. Perhatikan. Jadi hal ataka hadithul ghasyiyah ini bukan istifham semata, tapi malah tashwiqis sami. Membuat orang itu mau mendengar. Mendengar dengan fokus. Baik. Berikutnya, terkait hari kiamat ini, langsung ada pembagian, ada inqisamun nas atau ahwalun nas yaumal qiyamah. Artinya dikasih gambaran para subjeknya ini. Orang-orang yang ada di hari kiamat itu modelnya kayak apa? Yang pasti dua kelompok ya. Fariqain, ashqiya wa su'ada. Dan dimulai dengan wabada abi wasfil ashqiya li'anna mabna surah ala takhwif kama yumbi anhu lafzul ghasyiyah. Nah ini dimulai dengan kelompok yang pertama, al-fariq al-awwal. Siapa? Orang ashqiya, orang-orang yang ashqiya, orang-orang yang sengsara, orang-orang yang celaka. Kenapa dimulai dengan orang yang celaka? Karena konteksnya ini, konteks suratnya ini adalah konteks takhwif. Apa takhwif? Yang menakutkan. Yang buat orang itu khawatir, orang itu takut. Makanya dimulai dulu dengan orang yang ashqiya, yang celaka, yang sengsara. Li'anna mabna surah ala takhwif. Sebagaimana diwakili oleh kata al-ghasyiyah. Nah ini ya. Ini ulama tafsir itu begitu. Kenapa kok kelompok yang ashqiya dulu? Karena nama suratnya aja al-ghasyiyah. Ayat pertamanya saja al-ghasyiyah. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Oke ya. Kelompok yang pertama, wujuhu yawma idzin khasyi'ah. Ini namanya kalau dalam bahasa usul fiqh ya, atau dalam bahasa ulumul Quran namanya itlaqul juz wa iradatul kull. Yang disebut sebagian tapi yang dimaksud keseluruhan. Wajah-wajah mereka hari itu atau hari ini khasyi'atun ay dzalilah khadi'ah. Jadi wajah-wajah mereka dzalil, hina, khadi'ah, tertunduk, lima hiya fihi minal azab, karena bakal ada azab di depan mereka. Makanya wujuhu yawma idzin khasyi'ah. Jadi wujuh itu bagian dari anggota tubuh kita. Bahkan wajah itu bagian
tubuh kita yang paling nampak pertama kali. Kalau antum pertama kali ketemu orang, yang dilihat apanya? Mukanya, wajahnya. Jadi orang tuh seneng nggak seneng lihat wajahnya dulu, ya, paham ya? Ketemu orang lihat wajahnya, oh wajahnya cerah, oh berarti seneng ini. Kok kayaknya kerutannya banyak, oh ini ada masalah ini. Kayaknya wajah penuh masalah, wajah problem ini. Ini problemnya banyak. Ya ini ketahuan ini. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Artinya orang-orangnya pada hari itu tertunduk. Artinya ini orang-orangnya ya. Wajahnya tertunduk. Tertunduk hina. Tertunduk karena apa namanya? Dia tahu bagaimana ke depan ini nggak ada yang baik. Nggak ada baik-baiknya. Nah, wa nusibal khusyu' wadzul ilal wujuh li'anna atharahu yadhharu 'alaiha. Nah, ini seperti yang kita sampaikan tadi. Kenapa khusyuk ini dinisbatkan kepada wajah ya? Kehinaan dinisbatkan kepada wajah karena penampakan pertama kali manusia itu adalah dari wajah. Jadi wujuhu yawma idzin khashi'ah. Dalam surat yang lain katakan walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Ada yang kau melihat ketika orang-orang mujrim itu nakisu ru'usihim 'inda rabbihim, menundukkan kepala-kepala mereka di hadapan Rabb mereka. Ya intinya orang kafir itu diliputi dengan kehinaan. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah mereka ini dulu orang yang nggak punya amal? Apakah mereka ini orang yang biasa-biasa? Ini nanti makna pertama ya, amilatun nasibah. Waqad kana ashabuha fid dunya ya'maluna 'amalan katsira wa yut'ibuna anfusahum fil ibadah wala ajra lahum. Nah, ini. Amilah artinya mereka punya amalan. Bahkan diartikan amilah amalan katsira. Dia beramal, beraktivitas, berusaha dengan aktivitas yang sangat banyak, usaha yang sangat banyak, amalan yang sangat banyak. Bahkan nasibah. Apa itu nasibah? Capek. Wa yut'ibuna anfusahum fil ibadah. Bahkan mereka sibuk, lelah dengan ibadahnya. Tetapi wala ajra lahum 'alaiha. Tetapi tidak ada pahala untuk mereka atas ibadah yang banyak tadi, amalan yang banyak tadi, yang sangat melelahkan tadi. Kenapa? Dimahum 'alaihi minal kufri wad dhalal. Karena apa? Kekufuran mereka, karena kesesatan mereka. Wal imanu billah ta'ala wa rasulihi syartu qabulil amal atau qabulil a'mal. Kenapa? Amalan banyak melelahkan, tapi tidak didasari dengan iman. Iman kepada Allah maupun Rasulnya. Sementara iman kepada Allah itu adalah basic diterimanya amal. Sebagus apapun, sebanyak apapun, selelah apapun, maka amal itu tidak akan diterima kalau tidak ada iman. Jadi basicnya adalah iman. Wal ayah fil qissisin wa ubadil awthan wa kullu mujtahidin nashatu fi kufri. Jadi ini ayat terkait dengan qissisin. Qissisin ini ya para pendeta lah ya, penyembah berhala, setiap orang yang mujtahid, yang bersungguh-sungguh, yang rajin, tapi dalam kekufurannya.
Nah, nanti ada satu kisah dalam satu riwayat, ada kata-kata Umar bin Khattab ya, radhiyallahu anhu. Syekh Al-Barqani dari Abi Imran Al-Jauni, dia berkata, Umar dulu melewati bidiri rahib, melewati rumah seorang rahib. Kemudian dipanggil, ya rahib, fa asyrafa. Kemudian rahib itu datang. Faja'ala Umaru yanzuru ilaihi wa yabki. Kemudian Umar ketika terus melihatnya, kemudian menangis. Faqila lahu, maka ditanya Umar, ya Amirul Mukminin, ma yubkika min hadza? Kenapa engkau menangis dari orang ini? Maka beliau berkata, dzakartu qaulallahi azza wa jalla fi kitabi. Saya ingat firman Allah dalam surat Al-Ghasyiyah, amilatun nasibah. Fadzakal ladzi abkani, itu yang membuat aku menangis. Cuma riwayatnya ini sahih apa enggak? Tidak disebutkan di sini. Yang pasti dari riwayat seperti itu. Jadi ketika ketemu rahib tadi, Umar itu seketika menangis. Kalau di riwayat yang lain sih digambarkan rahib ini sudah sepuh. Artinya betul-betul waktunya itu ya diabdikan ya, khidmahkan untuk umatnya 24 jam. Malam jadi siang, siang jadi malam. Semua pikirannya dicurahkan. Hatinya itu selalu berkaitan dengan umatnya. Dengan apa yang dia yakini hanya saja salah. Fi dhalal, dalam kesesatan, dalam kesalahan. Baik. Jadi amilatun nasibah. Jadi orangnya lelah dengan kerjaan yang begitu banyak, dengan amal yang begitu banyak, tapi ujungnya tasla naran hamiyah. Harusnya orang lelah itu kan dikasih balasan yang baik ya. Tapi ini tasla naran hamiyah. Mereka masuk ke dalam neraka hamiyah yang sangat-sangat panas. Hamiyah yang sangat panas. Ini makna pertama ya. Makna pertama. Jadi amilah nasibah ketika di dunia. Terus kemudian di akhirat masuk ke neraka. Ada makna kedua. Makna amilatun nasibah. Artinya nanti di akhirat dia masuk neraka dan mereka dipenuhi dengan apa? Kelelahan. Artinya sehari-hari penuh dengan kelelahan, penuh dengan capek. Ya gimana nggak capek? Gimana nggak lelah? Gebukin tiap hari, kena azab ya, kena azab ya, nanti digambarkan di belakang ya. Artinya begitu banyak variasi azab. Kan di surat apa itu ya, kita bahas itu di musim dingin, nanti ya di surat An-Naba, nanti surat An-Naba nanti menjelaskan tentang alwan minal azab, warna-warni variasi azab dalam neraka. Nanti musimnya bisa berganti ya, bisa musim dingin, bisa musim panas. Artinya kadang panas, kadang dingin. Labithina fiha ahqoba. Nah, ahqoba itu ada hitungan tahun, 70 tahun. Kenapa dikasih ahqoba? Karena ternyata terjadi pergantian. Na'udzubillah min dzalik. Jadi amilatun nasibah. Jadi makna keduanya adalah amilah nasibah ketika di
akhirat, nanti di neraka. Ya, sekali lagi ya, na'udzubillah min dzalik. Di mananya dua ya. Jadi amilah nasibah ini bisa di dunia, bisa nanti di akhirat. Baik. Tasla naran hamiyah, mereka masuk ke dalam neraka hamiyah yang sangat-sangat panas. Ayatadkhulu tilkal wujuh naran syadidatal hararah wa tuqasi harraha wa tu'adzabu biha li khasarati a'maliha wa tasqa idza atashu min ma'in ainin tusqa min ainin aniyah. Nah, ini kan detail kan ya? Detail ya? Minumannya dibahas. Tusqa min ainin aniyah. Artinya ketika dia merasa haus, kehausan, idza atashu tusqa min ma'in ainin ayyambu min ma'i ainin, artinya dari air, sumber mata air aniyah yang sangat-sangat panas, ay mutanahiyah fi harriha fahiya la tudfi'u lahum atasha, dan itu tidak menghilangkan haus. Tusqa min ainin aniyah. Ya, antum bayangin orang haus minta minum, dikasih minum, tapi minumnya dari air yang sangat panas, sumber airnya itu menggelegak gitu, mendidih. Lebih dahsyat itu menggelegak. Kalau mendidih masih biasa ya, menggelegak itu. Kalau orang Jawa bilangnya mubal. Apa mubal? Mendidihnya itu dahsyat, jadi menggelegak. Kita bisa bayangkan, nah, nanti merusak apa? Merusak yang di dalam ini ususnya rusak karena dikasih air yang sangat-sangat panas. Itu minumannya. Kalau di surga kebalikannya. Kalau makanannya laisa lahum ta'amun illa min dhari. Tidak ada makanan bagi mereka kecuali dari dhari. Apa tuh dhari? Dhari itu sebangsa duri. Syaukun yabisun syadidul mararah wad-dhar. Jadi duri yang kering dan sangat pahit dan mudaratnya itu besar, artinya menyakiti gitu ya. Makanya la yusminu wa la yughni min ju', tidak menggemukkan dan juga tidak yughni min ju', mencukupkan dia dari kelaparan, artinya menghilangkan rasa lapar. Jadi nggak lapar, nggak gemuk, artinya nggak bermanfaat. Ya gimana memanfaat? Makan duri itu makanan yang paling syarrut ta'am wa absya'uhu wa akhbathuhu, makanan yang paling buruk, makanan yang paling menjijikkan. Akhbath ya, akhbathu khabith, buruk ya, di antaranya yang menjijikkan. Khaba'ith wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, menjijikkan karena bukan makanan manusia itu, tapi nanti di neraka jadi makanan pokok mereka. Jadi makanan seperti ini dhari ya, artinya di sana tidak ada enak-enaknya sama sekali. Minumannya seperti itu, makanannya seperti itu, maka layak dikatakan mereka adalah wujuhu yawma idzin khashi'ah. Jadi kelompok yang pertama yang wujuhu yawma idzin khashi'ah. Ya, nanti dilanjutkan dengan kelompok yang kedua, yaitu wujuhu yawma idzin
na'imah. Dilanjutkan atau gimana ini? Kita sampai di sini aja ya. Insyaallah nanti kita sambung di kelompok kedua, wujuh yawma idzin na'imah. Na'imah itu artinya dari kata nikmat. An-na'am, kelembutan. Na'imah itu bisa bermakna lembut, bisa bermakna nikmat. Katanya nampak di wajahnya itu nikmat. Jadi orangnya senang, orangnya bahagia. Jadi wajah-wajah yang penuh kenikmatan. Itu kelompok yang kedua, yaitu kelompok as-su'ada, kelompok yang bahagia. Saya kira itu, insyaallah nanti kita sambung di pekan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.